Wah, keren. Sudah ada icon recording-nya nih. Oke. Oke. Wes aman nih berarti ya. Pak Carito, skenario pertama saya coach, Pak Carito coach ya. Mm-mm. Jadi saya sambil apa? Sambil megang pulpen ya ceritanya nyatet ya. Action. Action. Saya duluan ya. Baik, assalamualaikum Pak Carito. Maaf nih mengganggu waktunya siang-siang begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Tidak mengganggu kok. Santai aja ya, Bu ya. By the way, gimana kabarnya Ibu Astuti? Alhamdulillah Pak, kabar saya siang ini ya secara umum sih baik-baik aja. Cuman ya agak sedikit puyeng lah Pak, saya siang ini nih. Puyeng ya. Emangnya Iya ada, Pak, memang saya ada Pak apa sih puyeng Ibu kok nih. puyeng? Pantas saja dari Eh, tadi saya lihat Ibu kok kelihatannya resah dan gelisah, gundah gulana. Gimana gimana? Ada yang mau diceritakan ke saya kah? Kelihatan ya Pak ya muka saya resah gelisah gundah gulana. Karena saya nggak bohong Pak, puyengnya ini memang ngefeknya ke muka ya. Aduh, Hmm. saya bingung juga nih Pak ya. Saya nih mau mulai apa? Saya ini bingung saya mau mulai cerita dari mana ini Pak. Ya santai aja Bu, ceritakanlah bagaimana sih keluh kesahnya itu. Jika bisa hal itu bisa mengurangi resah dan risah gundah gulana, silakan cerita Bu, nggak apa-apa, santai aja dengan saya. Saya ini memang dari awalnya memang menyengaja visian sama Pak Carito karena ya itu, saya tahu kalau ngobrol sama Pak Carito ini saya bisa nyaman, ya tetap aja tapi awalnya ini kan saya masih pusing ya, gini nah Pak, aduh saya jadi Gimana ndak gimana? enak nih Pak, saya jadi ndak enak ini mau ngomongnya. Eee, jadi saya ini ada sedikit permasalahan yang mengganjal ya Pak ya, yang menurut saya sih ini mengganjal Pak. Ya Saya ya ya. tidak tahu kalau ini terjadi pada guru lain, saya nggak tahu apakah di guru lain itu ini termasuk hal yang mengganjal. Tapi Heeh. kalau di saya ya ini mengganjal. Bapak ingat nggak ya sama anak wali kan Bapak wali kelas 7 ya Pak ya, wali kelas 7 2 Nah, ya. ya betul Nah, betul. Heeh. semogalah Bapak di tahun ajaran baru ini sempat mengingat, anak walinya. Nah, ada tuh kalau Bapak ingat anak wali Bapak nih yang atas nama Rafka. Nah, si Rafka inilah Pak yang hari ini, siang ini nih yang mau saya sharing-kan ceritanya dengan Bapak. Mhm. Rapka ya? Entar aku ingat-ingat dulu ya, Rapka. Oh iya 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 iya. Ingat ingat. Emang kenapa dengar apa Bu? Coba ceritakan kembali ke bagaimana sih kejadian tadi di kelas kok penasaran juga saya ini. Jadi gini Pak, Rafka ini kan, eee mungkin Bapak kali ya yang ngatur untuk tempat duduk atau anak-anak saya kurang ngerti ya, Pak, ya. Cuman, ketika kan saya pelajaran bahasa Indonesia nih, saya masuk ke 72, Rafka ini kebetulan duduknya itu di deretan keempat. Deretan Mhm. keempat mepet dengan dinding. Nah, di tahun kan kita Iya masih iya. masuk tahun awal pelajaran ya, Pak, ya. Nah, Iya di betul. tahun awal pelajaran ini, itu saya tuh sering tuh, Pak, ngedapatin setiap saya ngajar, si Rafka ini tidur, tidur Pak di kelas. Saya nggak tahu apakah dia merasa diuntungkan dengan posisi tempat duduknya atau bagaimana gitu. Cuman ketika saya mengajar ya saya mendapati anak ini, tertidur gitu. Nah yang saya khawatirkan ya anak ini bisa tertinggal pelajaran gitu ya Pak ya, karena setelah saya coba nanya-nanya sama teman-temannya di kelas itu, di kelas 72 itu, saya coba nanya, adalah sekitar 2 sampai 5 orang yang saya tanyain tentang si Rafka yang tertidur dalam kelas,
kata mereka di pelajaran apa, di pelajaran lain ya Rafka itu juga tertidur, Pak. Oh gitu ya, baru dengar juga nih ya. Ya, oke. Tapi ngomong-ngomong, by the way, sebelum kita melanjutkan isu kita ini, Bu ya, Iya, sebenarnya Pak. apa sih yang Ibu inginkan dari perbincangan kita kali ini ya, kalau boleh tahu? Eee, Jelas saya pingin ada, yang dihasilkan lah Pak ya, dari perbincangan kita siang ini. Kalau saya sih maunya Pak, nanti setelah kita berbincang-bincang ini semoga, eee, permasalahan Rafka ini ada solusinya. Saya tuh pinginnya ya Rafka itu ketika masuk di pelajaran saya atau di pelajaran teman-teman yang lain, pelajaran teman-teman guru yang lain, itu Rafka tidak tertidur lagi dan bisa aktif, belajar di kelas. Oh gitu, baik Ibu. Nah, kan Ibu sudah tahu ya, itu luar biasa berarti Ibu ini sangat perhatian sekali dengan murid saya namanya Rafka ini, anak yang hebat itu ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu Asep ini gimana sih strategi Ibu untuk mewujudkan apa yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas untuk mengatasi Rafka yang suka anu ya terlelap tidur di kelas itu Bu? Nah, sebelum saya nelpon Pak Carito ini kan, seperti tadi saya bilang saya sempat berbincang dengan dengan anak-anak di kelas 72 tentang, kelakuannya Rafka ternyata dia tidurnya nggak cuman di pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga di pelajaran lain. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan teman-temannya Rafka, saya itu memang langsung berpikir gitu, Pak, "Ini Rafka Iya ini iya, kenapa gimana gimana? ya?" Eee terus saya harus ada sesuatu nih yang saya lakukan, supaya si Rafka ini ya bisa tetap terjaga selama pelajaran dan aktif mengikuti pelajaran, dan dia tidak ketinggalan. Ada sih Pak beberapa hal yang sudah coba saya pikirkan, salah satunya ini Pak, semoga nanti Pak Carito bisa memberi saya masukan lah ya kalau diperlukan. Oke siap Ibu, don't worry be happy. Eee Nah, begini Pak, jadi saya nih ada sedikit rencana lah Pak ya, ini rencana ini masih memang belum saya eksekusi, masih ada di angan-angan saya lah, saya sambil berangan-angan, sambil saya membayangkan, si Rafka ini. Nah, saya ini rencananya, saya mau mencoba, memasukkan ice breaking ya Pak ya, atau energizer Oke. gitu, di pelajaran Mhm. saya gitu. Ice breaking ini akan saya coba cari lah sumbernya entah di Google atau di YouTube gitu, saya akan coba cari ice breaking yang menurut saya itu mengasyikkan buat anak-anak. Jadi sebelum mulai pelajaran nanti saya akan coba tuh si ice breaking yang sudah saya cari ini, saya lakukan di kelas 72. Kemudian, saya kan berpikirnya mungkin si Rafka ini tertidur, Mhm. mungkin karena dia diuntungkan dengan tempat duduknya. Nah, ada lagi nih Pak rencana saya nih selain ice breaking, Wah, jadi coba Ibu saya jelasin apa itu? mau ini nah Pak Carito, ini apa, saya mau coba nih Pak, saya mau Mhm. nyoba seperti yang saya katakan di awal ini masih, di angan-angan saya Pak ya, jadi saya mau mencoba membawa anak-anak, ya di kelas 72 ini, nanti sometime itu belajarnya di luar kelas. Kan kita banyak gazebo ya, Pak, ya, gazebo kita juga teduh-teduh gitu, rindang, kemudian ukurannya juga cukup luas. Saya mau coba nih, Pak, bawa, anak-anak kelas 72 ini nanti belajar di luar. Eee, Salah satu rencana saya selain ice breaking itu, jadi ice breaking sama membawa anak-anak belajar di luar. Ya harapan saya sih, semoga dengan 2 rencana yang baru saya pikirkan ini baru 2 Pak. Semoga nanti setelah kita berbincang ini rencananya bisa nambah gitu. Baru 2 nih Pak ya, ice breaking sama membawa anak belajar di luar itu, semoga, harapan saya itu bisa menghadirkan suasana fresh gitu. Jadi kalau suasananya fresh, harapan saya, khususnya untuk Rafka ini, bisa segar, Rafka bisa segar dan tidak tertidur dan akhirnya bisa bisa ikut, totalitas gitu, Pak, belajarnya. Baik baik. Wih, mantap itu luar biasa Ibu ini idenya nih, cemerlang sekali nih. Terus ngomong-ngomong
bagaimana teknis selanjutnya selain yang 2 tadi itu? Terus nanti kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Ibu? Mungkin Ibu bisa ceritalah ke saya sebagai selaku wali kelasnya untuk memberikan restu ya dan Mhm, mendukung betul Pak, betul. 100%. Ya, silakan Ibu. Mmm, memang saya bilang tadi ini belum dieksekusi Pak ya, karena baru rencana. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan Rafka ini juga kayak jadi, apa ya, refleksilah buat diri saya sendiri, Pak. Karena saya sadari, di awal tahun pelajaran ini memang saya masuk ke kelas 72 itu saya belum pernah pakai ice breaking. Nah, jadi, rencana saya minggu depan itu saya mau mulai mengeksekusi rencana-rencana ini. Saya mau buka pelajaran dengan ice breaking. Nah, kemudian, minggu depan itu kalau tidak salah, itu kebetulan mata pelajaran saya Bahasa Indonesia itu materinya, teks observasi. Jadi saya pikir, "Ah, cocok nih kalau anak-anak dibawa, jalan-jalan keliling lingkungan sekolah biar anak-anak saya ajak untuk mengobservasi atau mengamati, hutan yang ada di atas sekolah, Pak. Kemudian apa ya, tekniknya ya sementara itu tekniknya itu dulu sih, Pak. Jadi nanti minggu depan saya mau masuk di 72, saya mau pakai ice breaking, Pak. Saya kebetulan udah nyiapkan 3 ice breaking. Tapi nanti di awal pelajaran saya mau pakai satu dulu ice breaking-nya. Terus nanti, kalau sempat saya pakai di tengah dan di akhir. Nah, karena ini nanti di luar kelas, jadi ya ice breaking-nya mungkin di luar kelas ya, Pak, ya. Nanti saya kasih lihat juga Bapak contoh ice breaking yang sudah saya unduh dari, YouTube, kalau tidak salah saya nyarinya di YouTube, Pak, seperti itu. Oke, baik Bu Astuti. Nah, kan gini Bu ya, saya sebagai walasnya sangat mendukung sekali ya, dan ini sebuah luar biasa, terobosan baru dan juga masukan buat saya selaku wali kelasnya. Nah, kira nanti kan udah dilaksanakan ini kegiatan Ibu tadi memberikan speaking dan bawa anak-anak keluar, agar anak-anak yang terutama Rapka dan teman-teman yang fresh, apa yang Ibu lakukan setelah itu nantinya Bu rencananya? Baik mungkin nanti sebelum ke rencana itu, Pak, nanti saya minta izin ya sama Bapak ya. Minggu depan, pas pelajaran saya minta izin duluan nih. Saya mau minta izin duluan, anaknya saya bawa belajar di luar. Nanti selain sama Bapak, mungkin saya mau izin dulu, Pak, ya sama Ibu kepala sekolah, sama kesiswaan juga supaya nanti ketika saya belajar di luar, eee, apa Bapak selaku wali kelas, ibu kepala sekolah dan kesiswaan tidak kaget nih melihat, "Loh, kok jam pelajaran anak-anak ada di luar?" Nanti saya mungkin minta izin, Pak. Nanti setelah saya minta izin, kemudian saya eksekusi itu rencana ice breaking sama, menghadirkan suasana fresh belajar di luar itu, nanti kalau, hal-hal itu sudah saya lakukan, memang, saya sudah lagi-lagi Mhm. sudah menyiapkan rencana nih, Pak, di kepala saya. Nanti setelah saya, sudah selesai melaksanakan itu semua termasuk perizinan dan jadwal dan segala macamnya, nanti saya akan merefleksi deh, Pak, apakah 2 rencana saya untuk menghadirkan suasana fresh supaya Rafka khususnya dan peserta didik kelas 72 umumnya ini, memang bisa merasakan suasana fresh itu dan bisa mengikuti pelajaran saya dengan, kesadaran penuh gitu, Pak, ya, atau, mengikuti pelajaran dengan antusias, gembira, dan lain sebagainya, nanti saya akan coba merefleksi, Pak. Kalaupun dari satu pertemuan tidak cukup untuk membuat saya refleksi, nanti saya akan mengulang juga sih, Pak, mengulang kembali rencana saya ini di kelas 72, tapi masih dengan rencana yang sama, sampai saya akhirnya mendapatkan, hasil atau timbal balik yang bisa saya gunakan untuk mengukur apakah yang saya lakukan ini sudah cukup optimal atau berhasil, khususnya sama Rafka, Pak, ya. Apakah sudah cukup berhasil untuk memotivasi Rafka supaya tidak, tidur di dalam kelas, seperti itu sih, Pak Carito. Wih, luar biasa, top markotop Ibu Astuti ini ya. Masya Allah. Jadi gini Bu, saya sekali lagi sebagai walas nih sangat antusias sekali mendengar ya terobosan baru ini ya. Dan itu juga saya juga nih dengar informasi ini. Nah, saya sudah
nggak sabar nih nanti ingin mendengarkan hasil refleksi Ibu nih, gimana nih hasilnya nih dari terobosan Ibu Astuti yang Ibu lakukan. Saya tunggu Ibu ya, luar biasa Oh, ini. ya baik Pak. Pak doakan ya, nanti apa yang saya lakukan ini tidak ada hambatan sih di lapangan, karena, saya juga sebetulnya berpikir nanti anak-anak di lapangan itu kan, saya harus bersiap dengan segala kemungkinan ya. Apakah mereka berpencar, lari ke sana kemari, saya harus bersiap dengan itu semua. Jadi terima kasih Pak, saya sudah diberi penguatan, sekaligus saya izin duluan ya Pak Carito ya, untuk membawa anaknya belajar di luar ya. Siap, siap. Terima Nanti, kasih. Malah saya ucapkan terima kasih nih Bu sama Ibu nih, luar biasa nih. saya Iya. Pak yang terima kasih karena, saya sudah ditemani nih ngobrol-ngobrol, karena bagaimanapun ya saya puyeng Pak kalau ngadapin si Rafka sendiri. Nanti minggu depan setelah saya masuk 72, nanti, saya telepon lagi ya Pak ya, kita ngobrol lagi sambil kita refleksi-refleksi tipis lah Pak, terkait rencana yang sudah saya, jalankan. Oke, siap. Insya Allah siap. Menunggu informasi dari selanjutnya lah. Oke, siap Ibu. Terima kasih ya atas informasinya. Baik, saya yang terima kasih Pak Carito. Saya undur diri ya, saya mau lanjut kegiatan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Carito, boleh izin saya lari dulu ke kantor ngambil charger laptop ya, sebelum kita ke skenario kedua. Oke, bentar. Lowbat. Oke, baik Pak Carito, terima kasih. Saya sudah ngecas nih. Kita lanjut ke Oke, skenario kedua ya Pak Carito suaranya ya. Ibu Astuti masih kecil, suaranya kecil. Oh, ya kalau pakai itu kan kecil. Iya, iya, maaf saya lupa kalau saya pakai headphone. Skenario kedua berarti saya gantian jadi coach-nya ya. Pak Oke, Carito siap. jadi coach-nya ya. Oke. Oke, silakan Pak Carito. Oke, kita mulai ya. Kamera rolling action. Permisi Bu Astuti, Assalamualaikum. Bisa mengganggu waktunya sebentar Ibu? Waalaikumsalam Pak Carito. Wah, tumben nih, kebetulan saya lagi santai. Pak Carito nih tumben loh nge-VC saya, biasanya juga jarang. Pak Carito lagi ada di mana? Apa kabar? Alhamdulillah, saya kabar baik Bu, tapi ada agak sedikit ruwet ini ya kabarnya. Saya lagi dari Tumben sekolah ini Bu. tumben. Oh, lagi di sekolah Pak Carito, belum pulang jam segini, Pak? Masih ada galau sedikit ini Bu. Oh, ini gara-gara ruwetnya kali nggak mau pulang ke rumah ini ya? Tahu aja Ibu. Tumben loh Pak Carito ini bisa ruwet, karena saya sejauh saya mengenal Pak Carito ini jarang loh orangnya jadi ruwet pikirannya. Kira-kira ada apa sih? Apa sih yang menyebabkan Pak Carito bisa sampai seruwet ini, sampai belum pulang dari sekolah? Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, sudah mengganggu waktunya ini ya. Santai Waktunya aja agak sedikit. Pak, santai Hmm. aja, saya mah santai, ya. Gini Bu ceritanya nih, kan Iya.
alhamdulillah kan saya ini kan dipercaya jadi ketua KKG kan. Oh, Nah, iya di iya iya. KKG saya ini kan namanya sebuah komunitas yang banyak orang ya, Mmm, itu mhm. tapi banyak suku juga, otomatis ada Mmm, agama gitu. Itu yang membuat sedikit ada keruwetan yang perlu diselesaikan lah, gitu, menurut saya gitu. mmm. Oh, Pak Carito Gitu. sekarang ketua KKG ya, Pak? Oh iya, alhamdulillah nih dipercaya jadi ketua KKG. Mmm, ada berapa sekolah, Pak, yang digugusnya Bapak? Banyak ya? Alhamdulillah saat ini ada 5 negeri dan satu swasta ya. Oh, iya, Ada 6 berarti sekolah, memang gugus 6 sekolah. iya, berarti memang ya cukup beraneka ragam ya, Pak, ya? Iya, betul sekali. Maaf nih Pak Carito, sebelumnya saya boleh nih ya bertanya? Oh, iya Bu, boleh boleh silakan Bu. Mhm, jelas saya tahu kalau Pak Carito mau cerita ini kan berarti ada sesuatu yang mengganjal begitu ya. Berarti Pak Carito sendiri nanti dari ujung pembicaraan kita tentunya mengharapkan sebuah solusi ya, Pak? Oke. Iya, oke, Siap Ibu, baik. tentu. Heeh, jadi kalau saya sih, saya senang kalau diajak sharing seperti ini, jadi semoga Pak Carito, bisa terbuka aja Pak sama saya, cerita aja yang, menjadi ganjalan itu supaya tidak ada yang tertutup-tutupi kayak gitu. Bolehlah Pak Carito cerita yuk, apa sih yang bikin ruwet di komunitas KKG ini? Iya Bu, terima kasih ya. Gini Bu, di KKG itu kan di tempat saya itu ada anu ya, ada yang muslim sama non muslim. Nah, itu Oh, yang saya iya lihat iya. kan kita kan kegiatan KKG-nya kan anu ya, rolling bergantian tempat tiap bulan tuh bergantian. Nah, itu Mmm, ketika teman-teman itu ada yang gilirannya ke tempat yang mayoritas non muslim itu, teman-teman yang muslim ini mereka tidak mau makan yang mereka yang menyediakan gitu. Bahkan mereka kepingin bawa mmm, sendiri gitu, Bu. Nah, harapannya dengan saya curhat ini, mmm. harapan saya kan nanti minimal Ibu bisa sedikit memberikan solusi apakah tepat apa yang saya kerjakan itu, gitu kan. Gimana solusinya ke depannya gitu, Bu. Baik baik. Pak Carito maaf dulu ya, Hmm, untuk berarti saya, kalau saya simpulkan ini terkait permasalahan konsumsi ketika kegiatannya ada menempati sekolah yang mayoritas guru dan lingkungannya non muslim ya, Pak, ya, bener ya, Pak? iya betul sekali, Bu. Begitulah Ah, ceritanya. saya mau tanya lagi, untuk permasalahan konsumsi ini, Pak Carito mengetahui dari mana nih kalau ada yang pingin bawa makanan sendiri, agak keberatan jika seperti itu tuh, Pak Carito taunya dari mana, Pak? Ya, yang pertama saya sendiri ngelihat dari pembicaraan mereka dan ada juga yang bahkan yang non muslim sendiri ya, mereka bercurhat ke saya gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah masukan saya sebagai ketua KK kan menjadi beban moral ya. Karena tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini menjadi kendala menjalin silaturahmi antara orang muslim dengan non muslim itu terjadi crash gitu ini yang tidak baik menurut saya ke depannya itu tuh. Iya iya berarti, Pak Carito mengetahui permasalahan ini ya, berdasarkan teman yang ngomong langsung ya ke Pak Carito sama berdasarkan pengamatan Pak Carito sendiri ya? Betul sekali Ibu. Itulah yang buat saya Iya. agak ruwet ini. Karena soalnya ini kan masalahnya sangat krusial Ibu ya. Soalnya Iya iya bener, menyangkut antara mhm. Islam sama non muslim gitu. Iya, iya betul saya setuju sih sama Bapak ya, apa ya, untuk hal-hal yang terkait suku, agama ini, kan kita ngajarkan ke anak-anak kita ini harus toleransi gitu ya, Pak, ya. Kalau kita sendiri Betul sebagai sekali. gurunya heeh, kalau kita sendiri sebagai gurunya yang tidak toleransi atau gagal mencontohkan toleransi itu sendiri kan, ya apa ya, Pak, ya, jadinya ya tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan ya, Pak, ya? Iya betul sekali. Betul sekali pendapat Ibu itu. Jadi saya merasakan kalau Pak Carito punya beban moral di sini ya, Pak, ya, terkait masalah ini ya. Iya betul sekali. Nah itulah Bu. Makanya itulah saya curhat ke Ibu nih.
Baik. Aduh, saya jadi, merasa tersanjung ini Pak Carito bisa curhat ke saya. Nah, terkait, kita udah tahu nih Pak permasalahannya intoleransi ini. Nah, untuk, menurut Pak Carito sendiri nih, untuk permasalahan, seperti ini apa Pak Carito memiliki ide gitu terkait pemecahan masalah ini? Sementara belum ada sih, Bu. Soalnya ruwet kali. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan mungkin ya? Nih Pak Carito ruwetnya nih bener-bener seperti benang kusut nih ya. Kalau saya sih begini Pak Carito, saya itu melihat Pak Carito sebagai ketua KKG, tentunya Pak Carito ini yang lebih memahami bagaimana teman-teman di lapangan, mengetahui karakteristik dan saya yakin mengetahui cara dan trik khusus yang bisa digunakan agar perilaku teman-teman yang Pak Carito anggap intoleransi ini dapat berubah. Coba, sekarang coba Pak Carito renungkan atau, Pak Carito ambil napas sejenak deh, sambil coba merenungkan, kembali permasalahan ini, apa baiknya yang harus Pak Carito tempuh selaku ketua KKG, agar permasalahan intoleransi ini, bisa Bapak uraikan dan tidak menjadi ruwet seperti ini. Karena saya yakin Pak Carito ini sebagai ketua KKG adalah orang yang paling paham bagaimana teman-teman di lapangan, seperti itu. Baiklah Ibu. Sebenarnya ada sih, ada satu strategi Mhm, yang rencana mau saya eksekusi ke teman-teman ini bagaimana teman-teman yang muslim sendiri itu bisa mhm, menghilangkan ya mhm. pemahaman-pemahaman itu, bagaimana cara bermuamalah dengan teman-teman yang non muslim bagaimana. Rencana ada sih rencananya gitu. Mmm, coba Pak Carito jabarkan atau ceritakan sama saya, pasti rencananya Pak Carito ini kan, mungkin belum apa, belum Pak Carito eksekusi ya, masih di angan-angan atau masih di dalam pikiran ya. Pak Carito bisa nggak jabarkan sama saya, kira-kira bagaimana itu strateginya yang akan Bapak eksekusi itu, terkait hal ini? Baik Ibu, rencananya gini, rencana saya itu teman-teman yang beragama Islam ini mau saya kumpulkan dengan dibantu teman-teman Mhm. guru pendidikan agama Islam kan supaya kita bisa menjelaskan ya bagaimana cara bermuamalah yang tidak menyalahi aturan, tapi Mhm tetap mhm. mengedepankan toleransi gitu. Kan tentunya Mmm, kan kadang kita mikirnya mungkin negatif dengan teman-teman yang tapi sebenarnya mereka ngerti dengan kondisi kita kok sebenarnya. Itu aja teman-teman yang kayaknya kurang belum memahami ya. Khawatir dengan sikap kita yang seperti itu nanti terkeluar kata-kata teman yang non muslim ini tersinggung malah kegiatan kakek kita nih malah nggak jadi jalin silaturahmi malah nanti mhm. ruwet kan gitu. Iya, Rencananya kayak gitu betul betul. rencananya sih. Oh, baiklah. Jadi dari Pak Carito sendiri rencananya mengumpulkan, teman-teman tadi ya, siapa saja tadi Pak yang, untuk mengumpulkan teman-teman berdiskusi ini rencana Bapak, mau melibatkan siapa tadi Pak? Apa Pak Eh, Carito sendiri aja atau bagaimana? rencananya nggak semua guru dan kepala sekolahnya kan intern Mhm. kita dulu lah intern dulu. Mhm Kepala mhm. sekolah dan didampingi guru-guru agama Islam supaya teman guru agama Islam kan juga bisa memperkuat ya tentang rencana Iya, bener penjelasan bener. Mhm. semua nggak cuma saya sendiri aja. Itu Oh, iya rencananya Ibu. iya. Sebetulnya ini langkah yang bijak nih. Ini sebetulnya gongnya yang saya tunggu dari Pak Carito. Makanya saya tadi bilang saya yakin dengan kepemimpinan Pak Carito sebagai ketua KKG, saya yakin kalau Pak Carito tidak mungkin stuck untuk permasalahan seperti ini saja dan akhirnya ini terkeluar kan, penjabaran rencana Pak Carito mengumpulkan teman-teman intern dulu ya, ke kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam untuk memperkuat itu sebetulnya adalah langkah yang luar biasa dan bijak. Pak Carito kemudian kalau saya boleh tanya, rencana pertemuan ini kapan, Pak? Kegiatan KKG selanjutnya ada di mana? Rencananya nih kalau yang masalah intern dulu ini kan rencana mau saya laksanakan di sekretariat dulu ya. Karena nanti kalau kegiatan di sekolah selanjutnya itu dia bukan masalah terkait masalah ini, tapi dia lebih Mmm. condong ke masalah pembelajaran. Kalau ini kan bukan di pembelajaran ya, masalah Iya intoleransi. bener. Rencananya saya laksanakan di sekretariat KKG aja gitu. Wah keren keren, Dalam waktu Pak. cepat nih. Oh, Pokoknya GPL lah, nggak pakai lama karena ini masalah yang krusial jadi lebih cepat, lebih baik diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Itu rencananya, Bu. mhm.
Ih, keren. Iya, bener, Pak, bener. Eee, hal, menyangkut intoleransi ini memang sudah tidak bisa kita nanti-nanti. Bagaimana kita mau mengajarkan siswa kita kalau kita tidak bisa mencontohkan. Bismillah ya, Pak Carito ya, saya bantu support dan doa, semoga langkah yang Pak Carito sudah siapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Pak Carito, saya minta semoga nanti berkenan ya, nanti kalau Pak Carito sudah eksekusi, kan kata Pak Carito nanti, setelah eksekusi itu kita akan lihat ya bagaimana teman-teman di lapangan itu, toleransinya tercipta enggak gitu. Nah saya, mau tahu nih Pak kabarnya. Jadi boleh ya nanti kita teleponan lagi, video call lagi, ngobrol kembali terkait, eksekusi di lapangan. Semoga kabar baik yang bisa Pak Carito sampaikan kepada saya. Sehat-sehat ya Pak Carito, tetap semangat, jangan putus asa, untuk membantu me-manage, teman-teman ini. Amin. Terima kasih Ibu sudah mendoakan, mensupport dengan semangatnya luar biasa. Dan alhamdulillah saya agak agak plong nih, ruwetnya agak mulai terurai nih ya dengan saya curhat nih. Jadi terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini, keruwetannya sudah mulai agak sudah terurai sedikit lah. Ya lapangan mudah-mudahan nanti saya bisa bercerita lah bagaimana hasilnya Bu. Terima kasih Bu Astuti ya. Baik, sama-sama. Pak Carito salam ya sama 3 anak gadisnya, lama loh nggak ketemu. Salam juga sama istri di rumah ya. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Baik. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah untuk, role play kita udah selesai ya yang bergantian. Sebenarnya sekarang adalah saatnya Ibu Albeni, Pak Carito. Bu Albeni apa bisa memonitor kami di ruang Gimit? Ini kita cut dulu kali rekaman kita Ibu ya. Sebelum di-cut, mungkin ada baiknya, berkabar dulu kali Pak Carito ke Pak Jamal selaku Fasil, bagaimana apakah kita cut dulu nanti baru rekam lagi atau bagaimana? Coba Pak Carito hubungin via HP dulu mungkin, saran saya sih kayak gitu, heeh. Beliaunya nyimak enggak? Caranya nyimak beliaunya nih. Biasanya nyimak. Mhm, bisa. Pak Jamal, izin Pak Jamal. Pak Jamal izin izin bertanya Pak. Pak Carito coba hubungi lewat HP Pak. Jangan di-stop dulu. Saya sambil menghubungi Ibu Albeni. Ibu Albeni bisa memonitor kami di ruang Gimit, Bu? Pak Jamal, izin masuk Pak Jamal, izin bertanya. Pak Jamal memonitor. Saya sudah WA beliaunya tapi belum dibuka, belum respon. Mhm. Ini Pak Riki, sudah selesai apa yang dilakukan? Pak Jamal bisa monitor Pak Jamal. Ada sedikit kendala teknis kami. Kalau kalau rekamannya dihentikan nanti bisa disambung lagi Pak Carito? Nah, alam-alam tuh. Foto bisa direkam ulang ya. Mhm. Cuman kan nanti beda, anu lagi rekamnya kan berarti dua ya. Mhm. Berarti, saran saya jangan di-stop-kan dulu deh, Pak, sambil kita, mencoba menghubungi Pak Jamal dan teman-teman. Saya coba, menghubungi di grup ya. Ini Pak Riki Romadi sama Mhm.
yang dilakukan katanya belum dijawab sama Mas Yana. Hmm. Bu Albeni bisa memonitor kami. Sekarang saatnya sesi Bu Albeni, Bu Al. Bu Albeni, saya juga lagi menghubungi Bu Albeni via WhatsApp ini, Pak. Belum respon semua ya. Iya, jadi kita bisa teruskan recording ini, nanti mungkin jika diperlukan kan bisa dipotong ya, untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Tapi jangan dimatiin kali ya, Pak? Belum sampai sekarang belum masih aktif. Mhm. Pak Jamal monitor, Bu Albeni monitor. Apa suara kami berdua bisa didengar, Bu Al? Bu Al monitor, Pak Jamal. Sambil menunggu nih, Pak Carito, kita mungkin bisa membuat refleksi. Jadi di kolom refleksi itu kan di bagian apa? Di bagian akhir itu ada ini. Tuliskan umpan balik dari Koci. Berarti saya memberi umpan balik setelah Pak Carito coach, ya kan? Pak Carito coach, saya Koci. Kemudian Pak Carito juga memberi umpan balik ketika saya menjadi coach gitu. Eh, karena itu nanti kan katanya dipresentasikan ya. Saya duluan deh ya Pak ya. Umpan balik saya di bagian kedua Pak, di bagian kedua yang tuliskan umpan balik dari Koci Anda. Oke, saya untuk Pak Carito saya ketikkan atau bagaimana biar bisa di-copy gitu? Saya ketikkan di kolom chat ya, Pak? Oke, boleh boleh. Oke, saya tuliskan pertanyaannya, tuliskan umpan balik eh, Koci. Oke, Anda. Ini buat Pak Carito ya. Nanti Pak Carito saya dibikinkan juga seperti ini ya. Oke. eh, Oke, Pak Carito, itu umpan balik dari saya ya selaku koci. Saya minta juga dong umpan balik Pak Carito waktu saya jadi coach, Pak Carito jadi koci. Diketikkan aja Pak, nggak apa-apa. Nanti saya bisa copy. Sama aja deh. Janganlah. Betul ini, saya lebih leluasa karena ganti aja suasana dengan lebih welcome, open minded gitu aja. Ya, ketiklah, nanti saya copy.
Sudah Pak Jarto tuliskan kah saya? Oh, oke. Mirip-mirip ya. Nanti yang di atasnya itu isinya kita kan, Pak, kan? Oh, baik, saya copy. Makasih Pak Carito, tinggal saya dudukkan di form refleksi ya. Oke. Kan intinya sama kayak gitu kan. Betul. Ini yang pertama ini apa tadi? Apa yang sudah berjalan dalam percakapan tersebut? Ya ini anu nih Pak, jawaban kita selaku coach tadi, menurut kita apa yang sudah baik gitu kan. Ya terserah Pak Carito, menurut Pak Carito apa yang sudah baik. Kita ngerjakan apa, refleksi sambil nunggu respon dari Bu Albeni dan Pak Carito dan Pak Jamal ya Pak Carito ya? Ya. Sudah selesai Bu Nah, Astuti, Pak Carito, kalau sudah kembali ke Pak Jamal, kami izin dulu. Ini ada yang mau kami pertanyakan sama Bapak terkait untuk sesi saya dan Pak Carito itu sudah selesai. Kami sudah bergantian menjadi coach dan coachee, sudah selesai kami jalankan. Kemudian sebetulnya beberapa saat yang lalu adalah sesinya Ibu Albeni untuk bergantian menjadi coach dan coachee. Saya sudah mencoba menghubungi beliau via WA, tetapi masih belum mendapat respon, hingga di pertemuan Google Meet kita ini juga belum mendapat respon, Pak. Jadi untuk terkait hal ini, apakah rekamannya kami sudahi sekarang atau bagaimana? Pak Carito, suara saya terdengar kan? Ya, terdengar bagus di sini, Bu. Ya. Kayak gitu Pak Jamal, kayak mana Pak? gimana Bu Astia? Asik Bu Astia. Kok ke Bu Astia, Pak Jamal? Pak Jamal saya. Pak Jamal saya, Bu Astuti. Ya. Pak Jamal. Oh, itu kipas angin, Pak. Kipas angin, Pak. Kipas angin ya dari jauh kan. Ya. Hujan kan? Hujan tadi ya. Wah, kipasnya kok begini aku lah gitu. Rekam ini. Tanda-tanda anu, Pak. Kayak tanda-tanda kehidupan kan gitu.
Gimana Pak Andoko tadi Pak Andoko? Lancar aja Pak Andoko. Pak Carito sudahin aja kali, sudah kita kembali ke main room kali ya. Nah, kekurangan kemarin sudah diperbaiki ya Pak? Angkat aja nih ya rekamannya Ibu ya. Ada yang diperbaiki, apa yang Iya. diperbaiki kemarin itu Pak? Berhenti merekam. Pak Oke, Jamal kita rekam tadi sukanya. ya, kita kembali ke main room berarti ya.